warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala rabbis hrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazira min ahli. Alhamdulillah, maha suci Allah, segala pujian untuk Allah yang menurunkan atas hambanya kitab Al-Quran dan tidak Allah jadikan padanya kesalahan ataupun kebelian. Saudaraku, bahwa Allah mengajarkan melalui din Islam bahwa sesama muslim itu bersaudara. Sekali lagi, sesama muslim itu bersaudara meskipun bukan famili. Tetapi sesama muslim hendaklah senantiasa berbuat soleh. Dan andai semua orang mukmin itu paham dan mau mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, maka ajaran Islam itu benar-benar akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya Allah lebih menegaskan lagi melalui Al-Quran bahwa laki-laki yang satu tidak boleh mengejek laki-laki yang lain. Demikian pula perempuan itu tidak boleh perempuan yang satu mengelolok perempuan yang lain. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita perhatikan surat ke-49 ayat 11 selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa malam yatub faulaika humud dzalimun, yang artinya selengkapnya sebagai berikut. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengejek atau memperolok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula perempuan yang satu mengejek dengan perempuan yang lain, sebab boleh jadi dia itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah mencela dirimu, dan jangan saling menuduh dengan panggilan buruk. Nama yang jahat adalah fasik sesudah iman, dan siapa yang tidak bertobat maka itulah orang-orang yang zalim. Dan surat ke-49 ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhoni inna ba'dhan dhoni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma afihi maitan fakarihtumuhu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan ataupun dugaan bahwa setengah persangkaan itu adalah dosa, dan janganlah mengintai-intai, dan jangan pula setengah kamu mengumpat pada setengahnya. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa benci. Maka takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah pemberi taubat lagi Maha Penyayang. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, dari ayat-ayat tersebut kalau kita mau mencermati, maka kita akan memperoleh pelajaran yang pertama bahwa tidak ada kaum yang satu mengejek kaum yang lain. Kaum dalam ini adalah laki-laki, maka tidak akan terjadi seorang laki-laki itu mengejek pada laki-laki lain. Demikian juga perempuan yang satu kemudian mengolok perempuan yang lain, merendahkan perempuan yang lain. Itu tidak akan terjadi kalau kita mau memahami dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Kalau sekali lagi ayat-ayat tersebut dipahami dan diamalkan, maka orang-orang mukmin alangkah indahnya hidup dalam kedamaian dan kerukunan tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, lebih lanjut diperintahkan agar orang itu tidak memberikan sebutan kepada orang lain dengan panggilan yang
Panggilan yang jatuh berdasarkan ketentuan Allah. Yang dimaksud jahat itu ialah orang yang semula itu beriman kemudian menjadi fasik karena melanggar hukum Allah dengan sengaja, itu namanya fasik. Sudah tahu, sudah paham ketentuan-ketentuan Allah, tapi dengan sengaja dilanggar, itu yang disebut adalah fasik. Maka Allah juga mengingatkan agar orang selalu menjauhi hal-hal yang sifatnya kecurigaan, kemudian dugaan, prasangka buruk, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka janganlah kita mengikuti dugaan-dugaan ataupun pikiran-pikiran kotor yang mengotori jiwa kita. Semua itu adalah dosa. Demikian pula ada yang orang itu punya hobi. Nah, hobi itu Allah melarangnya. Apakah hobi yang dilarang manusia, yang dilarang oleh Allah itu? Yaitu mengintai-intai, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari kelemahan orang lain, mencari celah supaya orang itu bisa dicaci maki, supaya orang itu kemudian bisa diumpat-umpat, kemudian disumai dengan sumpah serapah, hanya berdasarkan asumsi. Hal demikian Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang seperti itu adalah sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Pastilah kamu tidak akan menyukai hal-hal tersebut dan kamu pasti akan membencinya. Hal yang demikian itu mestinya tidak boleh dilakukan. Nah, saudaraku, cukup jelas di sini Allah memberikan gambaran kalau orang menyatakan dirinya Islam dan sepenuhnya memahami serta mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah, maka manusia akan selalu rukun dan damai. Tidak boleh kemudian mencari-cari kelemahan orang lain, mencaci maki, mengumpat, menggunjing, kemudian menuduh, memojok-mojokkan dengan prasangka ataupun dugaan dan pikiran-pikiran yang kotor. Mengejek, membenci, mencurigai, mencari kesalahan pihak lain pun Allah melarangnya. Apalagi sampai menyakiti secara fisik, lebih-lebih kemudian membuat kerusakan, membuat kekerasan atau sering disebut dengan radikal, apalagi tindakan yang teror, itu sangat dibenci oleh Allah. Jadi semua itu bukan ajaran dari Al-Quran. Saudaraku, bahwa kita semua paham ada sebagian orang Islam itu yang punya penyakit namanya Islamifobia. Islamifobia itu adalah selalu menuduh bahwa Islam itu identik dengan radikal, teror, teroris. Kalau demikian halnya, tujuan itu tentulah mereka salah alamat tujuannya. Surat ke-58 ayat 9, Allah memberikan isyarat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajabil birri wa taqwa wa taqullaha alladzi ilaihi tuhsarun. Wahai orang beriman, ketika kamu saling berbisik, maka janganlah berbisik dengan dosa dan permusuhan dan mengingkari Rasul. Berbisiklah dengan kebaikan dan takwa, maka bertakwalah kepada Allah, kepadanya kamu akan dikembalikan. Wa tara kasira minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus sultan la bisa makanu ya'malun. Ini surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 62. Kamu lihat kebanyakan dari mereka itu berlomba dalam dosa dan permusuhan, serta mereka berusaha berbuat kebinasaan. Sangat jahat apa yang mereka kerjakan itu. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pelajaran dari ayat tersebut bahwa Allah itu memerintahkan orang beriman jika mereka saling berbincang-bincang untuk berbincang, tidak berbincang dalam perkara yang mengandung dosa dan permusuhan dengan orang-orang lain, dan juga menyelisihi atau menentang perintah para rasul. Dan hendaklah mereka berbincang dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah perbincangan atau bisikan yang diizinkan oleh Allah. Tetapi untuk berbisik dengan perkara yang mengandung dosa, permusuhan, kemudian menentang Rasul, itu adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah.
Engkau melihat kebanyakan manusia itu bersegera melakukan berbagai kemaksiatan berupa perkataan yang bohong dan palsu, kemudian dia diatasnamakan dari Rasul padahal itu bukan dari Rasul, dan juga melanggar hukum Allah dan memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Bahkan yang memprihatinkan itu ada orang yang sekelas tokoh agama pun masih memakan harta orang lain, termasuk harta murid-muridnya itu secara batil. Fakta ini sungguh buruk perbuatan dan pelanggaran mereka itu. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 44 menerangkan sebagai berikut: Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia dengan kebaikan dan kamu melupakan dirimu sedangkan kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak berakal? Jadi kalau orang itu menyuruh berbuat baik kepada orang lain dan justru dia melupakan dirinya sendiri, artinya dia tidak melakukan, padahal kamu membaca kitab, itu sama halnya dikatakan Allah bahwa apakah kamu tidak berakal. Maka sungguh sangat tidak pantas orang yang mengajarkan kebaikan tetapi dia sendiri justru tidak melakukannya. Hal ini sungguh sangat ironi, memalukan dan tidak pantas ketika menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya, padahal dia adalah seorang tokoh, dia adalah seorang yang ditokohkan, atau bahkan dia seorang guru ngaji. Itu sangat tidak pantas melakukan hal-hal yang demikian. Maka Allah pasti akan menghinakannya kelak. Orang yang menyuruh berbuat kebaikan namun sayangnya mereka melupakan diri mereka sendiri dan mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan, padahal mereka paham tentang kitab. Maka seorang muslim tidak boleh mengikuti sikap yang jelek seperti tersebut. Hendaklah setiap yang berdakwah itu segera mengamalkan apa yang ia dakwahkan. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan, dan marilah kita tetap senantiasa konsisten di dalam hukum-hukum Allah, dan marilah kita berjuang sekuat tenaga mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapat, ilmu-ilmu yang sudah kita pahami itu untuk diamalkan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya kita menguasai beribu-ribu ayat tetapi tidak satupun ayat itu yang diamalkan. Disinilah kita dituntut untuk konsisten antara kata dan perbuatannya harus sesuai. Jangan kita pandai berkhutbah tetapi tidak pernah melaksanakannya. Atau orang Jawa bilang gajah dilakoni, senangan khutbah nih orang iso lakoni, itu tidak ada artinya, bahkan Allah marah. Marilah senantiasa kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa dibimbing pada jalan Shiratal Mustaqimnya dan Allah meridhai apa yang kita usahakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah terima kami jika kami lupa atau kami salah. Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas kami tugas sebagaimana Engkau membebankan atas orang-orang sebelum kami. Tuhan kami, janganlah beratkan bagi kami yang tiada kesanggupan kami untuk memikul kepadanya. Dan maafkanlah kami dan ampunilah kami serta hormatilah kami. Engkaulah pimpinan kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan belokkan hati kami sesudah Engkau tunjuki kami, dan anugerahkanlah bagi kami dari sisi rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami kekangan untuk orang-orang beriman. Tuhan kami, bahwa Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li min dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bawalah aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau nikmatkan atasku dan atas ibu bapakku, dan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Jadikanlah aku berbuat soleh pada keturunanku. Aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanku, Tuhan kemuliaan tentang apa-apa yang Mereka sifatkan. Keselamatan atas para utusan dan segala pujian punya Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.